Aku melewati persalinan seorang diri. Suamiku sedang bersama dengan selingkuhannya. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Irwan dan Arum adalah sepasang suami istri yang bahagia meskipun kesibukan kerja seringkali menyita waktu mereka. Setiap hari, pagi-pagi sekali, mereka berdua sudah bangun untuk memulai rutinitas harian. Irwan yang bekerja sebagai manajer di sebuah garmen kecil selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia tahu bahwa makanan yang lezat dan bergizi akan memberi Arum energi untuk menjalani hari yang panjang di kantornya. Sarapan mereka biasanya sederhana, tetapi penuh cinta. Sebuah telur dadar, nasi hangat, dan segelas susu menjadi menu favorit mereka. Sambil menikmati sarapan, mereka selalu berbagi cerita tentang pekerjaan masing-masing. Arum sering bercerita tentang rekan-rekan kerjanya yang lucu dan berbagai tantangan yang dihadapinya di kantor. Irwan dengan senang hati mendengarkan dan memberikan nasihat yang bijak. Bagi mereka, momen ini adalah waktu yang sangat berharga untuk saling mendukung. Setelah sarapan, mereka saling mencium pipi sebelum berangkat. Arum melanjutkan perjalanan ke kantornya, sementara Irwan pergi ke garmen tempat ia bekerja. Irwan sangat mencintai pekerjaannya, meskipun terkadang tekanan dari atasan dan deadline yang ketat membuatnya stres. Ia berusaha memberikan yang terbaik bagi karyawannya dan perusahaan. Ia berharap untuk memajukan garmen kecil itu menjadi lebih besar. Sepanjang hari mereka sibuk dengan tanggung jawab masing-masing, namun selalu ada pesan singkat yang mereka kirim satu sama lain di sela-sela kesibukan. Semangat ya sayang, atau jangan lupa istirahat, membuat mereka merasa dekat meskipun terpisah oleh jarak. Saat malam tiba, keduanya kembali berkumpul di rumah. Irwan selalu membawa pulang sesuatu untuk Arum, entah itu makanan favoritnya atau sekedar bunga yang ia temui di jalan. Hal kecil itu menjadi bagian dari rutinitas mereka yang saling menyanjung. Malam itu, setelah makan malam yang hangat, mereka duduk berdua di sofa sambil menikmati segelas teh hangat. Arum berbagi tentang proyek baru di kantor yang membuatnya sangat bersemangat. Irwan, aku sangat berharap bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik. Ini akan menjadi peluang yang bagus untukku, ungkap Arum dengan mata berbinar. Irwan tersenyum. Aku yakin kamu bisa sayang. Kamu selalu memberikan yang terbaik. Jika ada yang bisa aku bantu, katakan saja. Percakapan itu berakhir, penuh tawa dan semangat. Mereka bercerita tentang impian dan rencana masa depan. Momen-momen ini di tengah kesibukan adalah yang paling berharga bagi mereka. Mereka bercita-cita untuk memiliki rumah yang lebih besar, mungkin memiliki anak, dan menjalani hidup yang penuh petualangan. Saat malam semakin larut, mereka merasakan kehangatan cinta satu sama lain. Cinta yang terjaga, meski terhalang oleh rutinitas. Kebersamaan mereka menjadi sumber kekuatan yang membantu mereka menghadapi segala tantangan hidup. Dalam kesederhanaan hidup mereka, Irwan dan Arum menemukan kebahagiaan yang sejati. Malam itu, sebelum tidur, mereka berpelukan erat. Selamat malam sayang, terima kasih telah menjadi teman hidup yang luar biasa, bisik Arum lembut. Selamat malam Arum, aku akan selalu di sini untukmu, jawab Irwan dengan senyum hangat di wajahnya. Dengan perasaan penuh cinta dan harapan, mereka pun tertidur, siap menghadapi hari-hari yang akan datang bersama. Suatu pagi yang cerah, Arum terbangun dengan perasaan mual yang tak biasa. Ia merasa lemas dan ada sesuatu yang aneh di perutnya. Seperti biasa, ia berusaha untuk bangkit dari tempat tidur dan melanjutkan rutinitas pagi. Namun kali ini terasa berbeda. Ketika Irwan menyapa dan menawarkan secangkir teh hangat, Arum hanya bisa tersenyum lemah. Sayang, kamu terlihat tidak enak badan. Apa kamu sudah sarapan? Tanya Irwan dengan penuh perhatian. Arum menggelengkan kepala sambil mengusap perutnya. Aku merasa mual, mungkin aku hanya butuh istirahat, jawabnya berusaha terdengar tenang. Setelah beberapa jam, rasa mualnya tidak kunjung reda. Akhirnya Arum memutuskan untuk pergi ke dokter. Dalam perjalanan ke klinik, hati Arum berdebar-debar, kembali teringat akan beberapa tanda-tanda yang ia alami belakangan ini. Kelelahan yang berlebihan, perubahan nafsu makan, dan sedikit keterlambatan dalam siklusnya. Dalam hati, ia berharap semuanya baik-baik saja. Setibanya di klinik, Arum tidak sabar menunggu giliran. Ketika dokter memanggilnya dan setelah beberapa pemeriksaan dilakukan, suasana hati Arum beralih antara gembira dan bingung. Ia merasakan campuran harapan dan keraguan. Apa benar? Tanyanya dalam hati. Dokter akhirnya mengonfirmasi. Selamat Arum, Anda hamil. Arum terdiam sejenak dan dunia seakan berhenti berputar. Perasaannya campur aduk antara kegembiraan dan kebingungan. Ia terbayang wajah Irwan dan bagaimana reaksi suaminya ketika mendengar kabar ini.
Setelah mengucapkan terima kasih kepada dokter, Arum keluar dari klinik dengan senyuman lebar di wajahnya. Meskipun di dalam hati masih ada rasa ragu yang menggelayut. Sesampainya di rumah, Arum berusaha menenangkan diri. Dia duduk di sofa sambil memegang perutnya yang mulai terlihat membesar. Ketika Irwan pulang, Arum sudah menyiapkan suasana spesial. Irwan membuka pintu dengan wajah lelah setelah seharian bekerja. Namun saat melihat Arum yang tersenyum lebar, ia langsung merasa ada yang berbeda. "Arum, kenapa kamu terlihat berbeda?" tanya Irwan mencurigai ada yang ingin disampaikan. Dengan detak jantung yang cepat, Arum mengumpulkan keberanian. "Irwan, aku hamil," ungkapnya. Suaranya bergetar di antara rasa takut dan bahagia. Irwan terdiam, lalu seketika wajahnya berubah cerah. Ia langsung melompat dan memeluk Arum dengan erat. "Sungguh, ini kabar yang luar biasa," teriaknya penuh sukacita. "Kita akan menjadi orang tua, aku sangat bahagia sayang." Momen bahagia itu membuat Arum merasa lega, namun di sudut hatinya muncul rasa cemas. Ia teringat tentang pekerjaannya dan bagaimana mereka akan mengatur semuanya. Irwan melihat keraguan di wajah Arum. "Sayang, kamu tidak perlu khawatir. Aku ingin kamu berhenti bekerja demi kesehatanmu dan baik kita. Ini yang terbaik untukmu," ujarnya dengan nada lembut. Arum merasa terjebak antara rasa bahagia dan keraguan. Ia ingin sekali menghabiskan lebih banyak waktu di rumah untuk merawat diri dan bayi mereka. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa kehilangan aktivitas yang selama ini membuatnya bersemangat. "Tapi Irwan, aku sudah bekerja keras untuk mencapai posisi ini. Aku merasa akan kesepian di rumah," keluh Arum. "Pahami bahwa ini adalah langkah yang penting. Kita bisa mencari asisten rumah tangga untuk membantumu. Dengan begitu, kamu tidak akan merasa sendirian," Irwan menjelaskan dengan sabar. Arum memandang Irwan dan melihat betapa seriusnya ia tentang hal ini. Setelah berpikir, Arum pun mengangguk, meski ada rasa berat di dalam hati. "Baiklah, aku setuju," jawabnya berusaha tersenyum. Irwan meraih tangan Arum dan menggenggamnya dengan erat. "Kita akan melalui ini bersama, aku akan selalu ada untukmu," ucapnya penuh keyakinan. Saat Arum menutup hari itu, rasa gembira mengisi hatinya, tapi tidak bisa menampik kebingungan dan keraguan yang juga menyertai. Ia tahu bahwa perubahan besar akan datang, dan ia harus siap menghadapi segala sesuatu yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Di sisi lain, ada secercah harapan dan cinta yang terus menerangi jalan mereka ke depan. Setelah Arum memutuskan untuk berhenti bekerja, Irwan segera memahami bahwa ia harus mencari asisten rumah tangga untuk membantu Arum dalam mengurus rumah. Ia tahu betapa sulitnya bagi Arum untuk mengelola segalanya seorang diri, terutama dengan kehamilan yang makin membesar. Irwan pun mulai mencari dengan giat, mengumumkan lowongan pekerjaan di media sosial dan menanyakan kepada rekan-rekan kerja tentang referensi. Setiap hari mereka menerima banyak lamaran. Irwan mengatur jadwal wawancara di rumah mereka. Arum merasa cemas sekaligus bersemangat. Ia berharap menemukan seseorang yang tidak hanya mampu, tapi juga bisa menjadi teman baik. Hari pertama wawancara tiba, beberapa calon datang dengan berbagai latar belakang, tapi tidak ada satupun yang benar-benar menarik perhatian Arum. Mereka berbicara tentang pengalaman mereka, tetapi Arum merasa ada yang kurang. Beberapa di antara mereka terlihat canggung, sementara yang lain terlalu fokus pada uang tanpa menunjukkan ketulusan. Hingga tiba saatnya Ningsi datang. Ningsi adalah seorang gadis muda berusia 18 tahun, baru lulus SMA. Dengan penampilan sederhana dan senyum ceria yang selalu menghiasi wajahnya, Ningsi masuk ke ruang tamu, membawa aroma segar dari masakan yang dibawanya. Ia memperkenalkan diri dengan percaya diri dan menceritakan pengalamannya membantu ibunya mengurus rumah tangga. "Maaf Pak, ibu saya sakit dan saya sering membantu memasak dan merawat adik-adik saya di rumah," kata Ningsi. Matanya berbinar saat menjelaskan. Arum dan Irwan mendengarkan dengan seksama. Wajah Ningsi menjelaskan resep masakan favoritnya, seperti rendang dan sayur asam. Arum merasakan ketertarikan dan keinginan untuk mencicipi masakannya. "Kamu bisa masak rendang, itu makanan kesukaanku," seru Arum dengan antusias. Ningsi tersenyum bangga. "Iya Bu, ibu saya sering masak itu dan saya membantu mempersiapkan bahan-bahannya. Saya juga bisa membersihkan rumah dan mencuci pakaian." Setelah serangkaian pertanyaan dan tes memasak sederhana, Arum dan Irwan saling berpandangan. Ada sesuatu yang membuat mereka merasa nyaman dengan Ningrum. Ia bukan hanya berbakat dalam memasak, tapi juga memiliki semangat dan keramahan yang bisa membuat suasana di rumah jadi lebih hangat. "Bagaimana kalau kita coba Ningsi selama sebulan? Jika semuanya berjalan baik, kami akan memperpanjang kontrak," kata Irwan dengan nada tegas namun ramah. "Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin," balas Ningsi penuh semangat. Arum merasa senang dan lega. "Ningsi, selamat datang di keluarga ini. Aku yakin kita akan bekerja sama dengan baik," ujarnya dengan senyuman. Hari-hari pertama Ningsi di rumah, mereka berjalan lancar. Ia cepat beradaptasi dan belajar cara-cara Arum dalam mengurus rumah.
Setiap pagi, Ningsih membantu Arum menyiapkan sarapan dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Arum merasa lebih ringan dan bisa fokus pada kesehatan dan kehamilannya. Mereka berbagi tawa dan cerita, menjalin persahabatan yang baik. Suatu sore, saat Ningsih memasak rendang, Arum duduk di meja makan sambil mengawasi dengan penuh rasa ingin tahu. "Ningsih, kamu benar-benar pandai memasak. Ini mungkin akan jadi favorit baru bagi suamiku," ungkap Arum sambil tersenyum. Ningsih tertawa dan menjawab, "Saya hanya mengikuti resep ibu, tapi saya memang senang jika bisa menyenangkan hati keluarga." Arum merasa bahwa kehadiran Ningsih tidak hanya membantunya dalam pekerjaan rumah, tapi juga mengisi kekosongan di hatinya. Ia tidak lagi merasa kesepian karena kini ada seseorang yang bisa diajak berbagi cerita dan tertawa. Dalam kebersamaan mereka, Arum merasakan suasana baru di rumahnya. Cinta dan kehangatan yang dulunya hanya datang dari Irwan kini semakin melimpah. Ningsih menjadi bagian dari kebahagiaan kecil yang mereka bangun. Waktu berlalu dengan cepat dan beberapa bulan sudah Ningsih bekerja di rumah Arum dan Irwan. Kehadirannya membawa suasana hangat dan menyenangkan. Arum yang sebelumnya merasa kesepian setelah berhenti bekerja, menemukan teman baru dalam diri Ningsih. Gadis muda itu tidak hanya membantu dengan bekerja, tetapi juga menjadi teman berbincang dan menyenangkan. Arum bisa sering duduk di dapur mengobrol sambil membantu Ningsih memasak atau sekedar menikmati aroma masakan yang memenuhi ruangan. Keduanya sering berbagi cerita, baik tentang masa lalu Arum maupun kisah masa kecil Ningsih di kampung halaman. Arum menyayangi Ningsih seperti adik sendiri. Kadang Arum bercerita tentang masa mudanya dan bagaimana perjalanannya hingga bertemu dengan Irwan. Sementara itu, Ningsih berbagi cerita tentang keluarganya, terutama ibunya yang sering sakit-sakitan. "Ningsih, kamu sangat mengingatkanku pada masa mudaku. Kita sama-sama bekerja keras untuk membantu keluarga," ujar Arum suatu sore sambil mengelus perutnya yang semakin membesar. Ningsih tersenyum malu. "Iya, Bu Arum. Aku memang ingin membantu keluargaku, terutama ibu, tapi sekarang saya senang bisa membantu di sini," jawab Ningsih dengan tulus. Namun suatu hari, Ningsih datang dengan wajah yang sedikit murung. Setelah menyiapkan sarapan, ia mendekati Arum dan berbicara dengan hati-hati. "Bu, saya mohon izin untuk pulang ke kampung selama beberapa hari. Ibu saya sakit dan keluarga saya membutuhkan bantuan saya di rumah." Arum merasakan kesedihan mendengar permintaan Ningsih. Meski sudah menganggap Ningsih sebagai adik sendiri dan merasa kehilangan tanpa kehadirannya di rumah, ia juga memahami betapa pentingnya keluarga bagi Ningsih. "Tentu saja Ningsih, keluarga adalah yang utama. Kamu boleh pulang kapanpun diperlukan. Jangan khawatir, aku bisa mengurus diriku sendiri sementara kamu di sana," ujar Arum lembut. Berusaha menyembunyikan kesedihannya, Ningsih tersenyum lega, berterima kasih kepada Arum atas pengertian dan kebaikannya. Sebelum berangkat, ia berjanji untuk kembali secepat mungkin setelah ibunya membaik. Arum pun mengantar Ningsih sampai ke depan pintu, memberikan pelukan hangat meskipun hatinya sedikit berat melepas Ningsih. Arum tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sementara Ningsih tak ada di rumah, Arum lebih sering sendirian, tetapi ada hal lain yang selalu menguatkan semangatnya, Irwan. Meskipun pekerjaannya di garmen sering membuatnya pulang larut malam, Irwan tak pernah lupa untuk memanjakan Arum. Terutama selama kehamilan ini, setiap malam saat Irwan pulang, ia selalu membawakan sesuatu, entah makanan kesukaan Arum, atau buah tangan kecil yang membuat istrinya tersenyum. Suatu malam, Irwan pulang lebih lambat dari biasanya. Arum yang sedang menonton televisi sambil mengelus perutnya mendengar suara pintu dibuka pelan. Irwan masuk dengan wajah lelah tetapi tersenyum hangat ketika melihat Arum. Di tangannya ada sebungkus makanan dari restoran favorit mereka. "Sayang, aku bawa sushi kesukaanmu," ujar Irwan sambil mencium kening Arum. Arum tersenyum lebar meski di dalam hatinya merasakan sedikit rindu yang tak terucap. "Kamu tahu betul bagaimana cara membuat aku bahagia?" jawabnya manja, meskipun hatinya merindukan lebih dari sekedar makanan. Arum merindukan kehadiran Irwan yang lebih sering lebih dari sekedar beberapa jam sebelum tidur. Setelah makan malam, Irwan duduk di samping Arum dan meletakkan tangannya di perut istrinya yang makin besar. "Bagaimana kabar si kecil hari ini?" tanya Irwan lembut. Arum tersenyum dan menatap suaminya dengan mata penuh cinta. "Dia baik-baik saja, aku merasa lebih tenang kalau kamu di sini," jawab Arum meskipun di dalam hatinya ada sedikit perasaan kesepian karena Irwan jarang di rumah. Irwan memandang wajah Arum dengan penuh kasih sayang. "Aku tahu, aku sering pulang larut, tapi aku janji setelah semua ini, aku akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kita bertiga," ujarnya sambil mengelus perut Arum dengan lembut. Momen-momen seperti ini selalu menjadi pengingat bagi Arum tentang betapa cintanya Irwan padanya.
Meski Irwan sibuk bekerja dan sering pulang terlambat, perhatian kecil yang diberikan suaminya selalu membuatnya merasa dicintai dan diperhatikan. Setiap malam, meskipun hanya sebentar, Irwan berusaha memberikan perhatian ekstra pada Arum. Ia bahkan selalu memastikan Arum mendapatkan kenyamanan yang maksimal. Membantunya tidur dengan bantal tambahan atau sekedar memijat kaki Arum yang sering pegal. Namun di balik semua itu, Arum tidak bisa menolak perasaan rindu yang perlahan tumbuh. Ia merindukan kebersamaan yang lebih lama dengan suaminya. Kadang saat Irwan tertidur karena kelelahan, Arum memandanginya dengan rasa syukur, sekaligus sedikit kesepian. Ia tahu betapa kerasnya Irwan bekerja untuk keluarga mereka. Tapi ia tak bisa memungkiri harapan kecil dalam hatinya untuk lebih banyak waktu bersama, terutama menjelang kelahiran anak pertama mereka. Setelah seminggu cuti dan kembali ke rumah, Ningsih tampak lebih tenang, tetapi Arum merasakan ada sesuatu yang berbeda. Awalnya Arum berpikir perubahan itu hanyalah karena Ningsih telah lelah mengurus ibunya yang sakit di kampung. Namun seiring berjalannya waktu, Arum mulai menangkap perilaku aneh yang membuatnya makin cemas. Suatu siang ketika Arum sedang beristirahat di kamarnya, ia secara tidak sengaja melihat Ningsih di ruang cuci, memegang salah satu kemeja Irwan. Awalnya Arum tidak mempedulikan hal itu, mengira Ningsih hanya menjalankan tugasnya. Namun saat memperhatikan lebih seksama, ia melihat Ningsih mendekatkan kemeja itu ke wajahnya dan mencium aromanya. Gerakan itu begitu lembut seolah-olah Ningsih tenggelam dalam perasaan yang dalam, lebih dari sekedar pekerjaan biasa. Jantung Arum berdegup kencang. Apa yang barusan aku lihat, pikirnya. Arum merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin Ningsih hanya lelah atau kehilangan konsentrasi. Namun pemandangan itu terus terngiang di pikirannya. Hari-hari berikutnya kecurigaan Arum makin tumbuh. Ia mulai memperhatikan bahwa Ningsih lebih sering terlihat melamun, terutama saat Irwan ada di rumah. Ningsih terkadang melirik ke arah Irwan dengan tatapan yang sudah dijelaskan, sesuatu yang tidak pernah Arum perhatikan sebelumnya. Momen-momen kecil ini meskipun terlihat sepele terus menumpuk dalam benak Arum, menciptakan ketidaknyamanan yang makin kuat. Suatu sore saat Irwan masih di tempat kerja, Arum memutuskan untuk menghadapi Ningsih. Ia tahu bahwa ia tak bisa terus membiarkan perasaan curiga ini menggerogoti pikirannya. Arum menghampiri Ningsih yang sedang berada di dapur, tampak sibuk memasak. Dengan suara yang bergetar namun tegas, Arum berkata, "Ningsih, ada sesuatu yang ingin aku katakan." Ningsih menoleh, terlihat sedikit kaget mendengar nada suara Arum yang serius. "Iya Bu, ada apa?" tanyanya sambil mencoba tersenyum meskipun ada kegugupan di matanya. Arum menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengendalikan perasaannya yang campur aduk. "Aku melihatmu beberapa kali mencium pakaian Irwan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" tanya Arum langsung, tanpa berbelit-belit. Wajah Ningsih langsung berubah. Ia terdiam sejenak tampak bingung, lalu buru-buru menjawab dengan nada panik. "Maaf Bu, saya hilaf, saya tidak sengaja, benar-benar tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya suka dengan aroma pakaian bersih. Maafkan saya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi." Namun jawaban Ningsih yang tergesa-gesa hanya membuat Arum semakin curiga. Nada suaranya yang goyah dan ekspresi wajahnya yang penuh rasa takut membuat Arum semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh gadis muda itu. Ini bukan sekedar hilaf, ada yang lebih dari ini, pikir Arum. Tapi ia belum punya cukup bukti untuk benar-benar menuduh Ningsih lebih jauh. Meski Ningsih meminta maaf dengan penuh kepanikan, perasaan tidak nyaman itu tak kunjung hilang dari hati Arum. Arum memutuskan untuk berhati-hati dan lebih waspada. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Ningsih, mencatat hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin ia abaikan. Di dalam pikirannya, perasaan cemburu, marah, dan ketidakpastian bercampur menjadi satu. Setiap kali Irwan pulang, Arum merasa ada jarak yang tak terlihat antara mereka. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah kekhawatiran berlebihan karena kehamilannya. Tapi intuisi Arum terus berteriak, memberikan isyarat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang terjadi di rumah mereka. Arum mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin hari semakin sulit dirinya untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Malam itu setelah Ningsih selesai dengan tugas-tugasnya, Arum duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan segala kemungkinan. Irwan belum juga pulang dan Arum merasa gelisah. Pikirannya berkelana ke arah yang tidak-tidak, membayangkan hal-hal buruk yang mungkin saja terjadi di belakangnya. Apakah Ningsih menyimpan perasaan pada Irwan, atau apakah Irwan yang telah? Arum menggigit bibir, berusaha menghalau pikiran itu. Tapi setiap kali ia berusaha melupakan, bayangan Ningsih yang menciumi kemeja Irwan terus menghantui benaknya. Saat Irwan akhirnya pulang, Arum mencoba bersikap normal, tapi ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia memenangi suaminya dengan tatapan penuh pertanyaan. Tetapi Irwan tampak seperti biasanya, penuh perhatian dan lembut. Arum merasa bingung antara mempercayai suaminya atau kecurigaan yang terus tumbuh.
Setelah makan malam, Arum memberanikan diri untuk membuka pembicaraan. Irwan, akhir-akhir ini aku merasa ada yang aneh di rumah. Apa kamu merasakan hal yang sama? Tanyanya dengan hati-hati. Irwan menatap dengan alis mengerut. Aneh, maksudmu apa sayang? Arum ragu sejenak, tapi akhirnya ia berkata, aku merasa Ningsih, aku melihat dia melakukan hal-hal yang aneh seperti menciumi pakaianmu. Aku merasa dia menyimpan perasaan lebih padamu. Irwan terdiam sesaat, lalu tertawa kecil seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Sayang, kamu pasti salah paham. Ningsih cuma gadis muda yang bekerja di sini. Aku sama sekali tidak merasakan ada hal aneh, jawabnya sambil meraih tangan Arum. Namun tawa Irwan tak menghilangkan kecemasan Arum. Malam itu Arum tahu bahwa perasaannya tak mungkin salah. Sesuatu yang gelap sedang tumbuh di bawah permukaan hubungan mereka dan Arum harus menemukan jawabannya. Beberapa hari setelah Arum menegur Ningsih tentang perilaku anehnya, suasana di rumah terasa semakin tegang. Ningsih yang biasanya ceria dan bersemangat, kini sedang terlihat pucat dan lemas. Arum yang pada dasarnya memiliki hati lembut tak bisa menahan kekhawatirannya. Suatu hari, saat melihat Ningsih hampir terjatuh di dapur, Arum mendekatinya dengan raut cemas. Ningsih, kamu terlihat sangat lemas, kamu sakit. Kalau iya lebih baik kamu istirahat saja, kata Arum. Meski di dalam hatinya masih ada rasa curiga yang tak bisa sepenuhnya ia abaikan. Ningsih tersenyum tipis, berusaha menutupi kelelahan yang jelas terpancar di wajahnya. Tidak apa-apa Bu Arum, saya hanya sedikit pusing. Nanti juga sembuh sendiri, jawabnya pelan. Suaranya gemetar. Arum meskipun khawatir hanya bisa menyarankan Ningsih untuk beristirahat lebih lama. Namun, ada sesuatu yang terus menggelayuti pikiran Arum, dan ketidaknyamanan itu memuncak pada suatu sore ketika ia sedang merapikan meja rias di kamarnya. Saat membuka laci, Arum tiba-tiba tersentak, matanya terbelalak saat menyadari sesuatu yang penting hilang. Sebagian besar perhiasannya tak ada di tempatnya, kalung kesayangannya, gelang emas pemberian ibunya, dan beberapa cincin berharga lenyap dari laci, tempat biasa ia menyimpan barang-barang berharga. Tidak mungkin, Arum bergumam panik. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan tangan gemetar ia memeriksa laci lainnya, berharap mungkin ia hanya lupa menaruhnya di tempat lain. Namun perhiasan itu benar-benar hilang. Darahnya mendidih dan kecurigaan selama ini ia tahan mulai memuncak menjadi kemarahan yang tak bisa lagi dibendung. Arum langsung bergegas mencari Irwan yang baru saja pulang dari kantor. Nafasnya tersengal-sengal, wajahnya memerah oleh emosi yang tak terkendali. Begitu bertemu Irwan di ruang tamu, Arum langsung berkata tanpa basa-basi, "Perhiasanku hilang, Irwan." Begitu bertemu Irwan di ruang tamu, Arum langsung berkata tanpa basa-basi, "Perhiasanku hilang, Irwan. Semua perhiasanku hilang dari laci." Irwan yang tadinya terlihat lelah kini tampak tegang mendengar tuduhan itu. "Apa? Hilang? Kamu tidak salah simpan?" tanyanya dengan nada bingung. Arum menggeleng dengan tegas. "Aku selalu menaruhnya di tempat yang sama. Ini pasti ada yang mencuri. Aku curiga." "Ningsih." Arum menatap suaminya dengan penuh keyakinan. Hatinya dipenuhi kemarahan. Irwan terdiam sesaat mencoba mencerna situasi. Meski awalnya ia ragu, tapi melihat betapa marahnya Arum dan fakta bahwa perhiasan itu benar-benar hilang, ia akhirnya setuju untuk memeriksa. Keduanya dengan cepat memanggil Ningsih yang sedang berada di kamar pembantu. Saat mereka masuk, Ningsih tampak pucat dan kaget melihat wajah serius Arum dan Irwan. Arum yang tak bisa lagi menahan emosinya langsung berbicara dengan nada tajam. "Ningsih, aku mau tahu di mana kamu menyimpan perhiasanku." Wajah Ningsih langsung berubah, panik menyelimuti seluruh wajahnya. "Maaf Bu, saya tidak tahu apa-apa soal perhiasan Ibu." Irwan yang mencoba tetap tenang meski amarahnya mulai memuncak berkata, "Kita periksa dulu Ningsih, tolong tunjukkan isi tasmu." Ningsih langsung gemetar, tapi ia tak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar ia membuka tas, dan di dalamnya Arum melihat perhiasan yang hilang tergeletak di antara barang-barang Ningsih. Kalung emas, gelang, dan cincin yang selama ini hilang berada di sana, bersinar menyilaukan di bawah cahaya kamar. Arum merasa dunia seakan runtuh seketika. Wajahnya memerah oleh amarah yang menggelegak. "Kamu pencuri, kamu pencuri. Aku mempercayaimu dan kamu membalasnya dengan mencuri barang-barangku." Arum berteriak. Suaranya bergetar antara marah dan kecewa. Ningsih langsung berlutut di lantai, air mata mengalir deras di pipinya. "Maaf Bu, saya tidak bermaksud, saya hanya tidak bermaksud." Arum memotong dengan suara tinggi. "Kamu mencuri perhiasanku dan berbohong setelah semua kebaikan yang kuberikan padamu. Ini balasanmu." Irwan yang biasanya tenang kini tak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan wajah yang merah padam ia berbicara dengan nada tegas. "Ningsih, kamu tidak bisa memaafkan perbuatan ini. Malam ini juga kamu harus pergi." Ningsih menangis terseduh-seduh, mencoba memohon agar diampuni.
Tolong Pak, Bu, saya butuh pekerjaan ini. Saya butuh uang untuk keluarga saya. Saya hilaf, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong beri saya kesempatan. Tangisnya, suaranya terdengar putus asa. Namun, baik Arum maupun Irwan sudah kehilangan semua kepercayaan pada Ningsih. Pengkhianatan yang mereka rasakan terlalu dalam. Arum memalingkan wajahnya, tidak tahan melihat wajah Ningsih yang berlinang air mata. Tidak ada lagi yang bisa kamu katakan untuk memperbaiki ini, Ningsih. Kamu harus pergi sekarang. Ningsih berusaha berdiri, tubuhnya masih gemetar hebat, matanya terus menatap lantai. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir dari segalanya. Ia berjalan perlahan menuju kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Sementara Arum dan Irwan berdiri di ruang tamu, diliputi oleh perasaan marah dan kecewa yang mendalam. Saat Ningsih pergi meninggalkan rumah, udara malam terasa dingin dan sunyi. Arum menatap pintu yang baru saja ditutup oleh Ningsih. Mereka merasa lega sekaligus patah hati. Di satu sisi ia merasa rumahnya kembali aman, tetapi di sisi lain ada sesuatu yang lebih gelap yang belum sepenuhnya terjawab. Arum memeluk perutnya yang besar, mencoba menenangkan diri. Tetapi rasa cemas dan marah masih bergelayut di pikirannya. Malam itu, Arum tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehilangan perhiasan. Perasaan bahwa pengkhianatan yang lebih besar sedang mengintai tidak benar-benar hilang dari benaknya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Ningsih pergi, dan rumah Arum terasa lebih tenang. Kini Arum sepenuhnya fokus pada kehamilan yang makin besar. Masa-masa menunggu kelahiran ini membawa kebahagiaan sekaligus sedikit kecemasan. Tetapi, keberadaan ibunya Burati membuat Arum merasa lebih kuat. Ibunya selalu ada di sisinya, memberikan nasihat, mengurus rumah, dan menyiapkan segala sesuatu untuk persalinan yang semakin dekat. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Di pagi hari yang cerah, saat matahari baru saja menembus jendela kamar Arum, rasa sakit mulai terasa di perutnya. Arum tahu inilah saatnya. Dengan cepat Burati menghubungi dokter dan sopir untuk membawa Arum ke rumah sakit. Meski tubuhnya terasa lemah, hati Arum dipenuhi harapan. Ia membayangkan kebahagiaan memeluk buah hati yang selama ini ia nantikan. Namun di balik rasa bahagia itu ada sedikit kekosongan. Irwan, suaminya yang biasanya selalu hadir di saat-saat penting, sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Arum tahu bahwa Irwan juga pasti ingin berada di sisinya, tapi kenyataan bahwa ia tidak bisa ada di saat ini sedikit menodai kebahagiaannya. Ia merasa ada sesuatu yang kurang. Sayang, kamu harus kuat, semua akan baik-baik saja, kata Burati sambil menggenggam tangan Arum dengan erat di ruang persalinan. Senyumnya yang hangat membuat Arum merasa lebih tenang. Arum tersenyum meski wajahnya penuh peluh. Iya Bu, aku akan berusaha kuat, tapi aku harap Irwan bisa di sini. Irwan pasti akan segera pulang setelah urusan selesai, jawab Burati dengan lembut, berusaha menenangkan hati putrinya. Arum menarik nafas dalam-dalam mencoba mengusir rasa rindu itu. Bagaimanapun saat ini yang paling penting adalah kelahiran bayinya. Beberapa jam kemudian, jeritan tangis bayi memenuhi ruang persalinan. Arum yang terbaring lemah dengan mata berkaca-kaca tersenyum lega. Segala rasa sakit dan penat hilang seketika saat ia mendengar suara pertama dari buah hatinya. Bayinya yang mungil dan sehat diletakkan di dadanya. Dan seketika perasaan haru menyelimuti dirinya. Alhamdulillah, anakku sehat Bu, bisik Arum dengan suara bergetar, menatap bayi yang kini berada dalam pelukannya. Ia mencium kening anaknya dengan penuh cinta. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Burati yang tak kuasa menahan air mata berdiri di sampingnya. Alhamdulillah nak, kamu sudah melalui semuanya dengan baik. Ini adalah anugerah terbesar dari Allah. Arum tersenyum sambil memeluk bayinya dengan erat. Meskipun di sudut hatinya ia masih merindukan kehadiran Irwan. Namun rasa syukur dan bahagianya karena anak mereka lahir dengan sehat mengalahkan semua perasaan sedih itu. Ketika mereka kembali ke kamar perawatan, Arum tak bisa berhenti menatap buah hatinya yang tertidur dengan damai di pelukannya. Senyum kecil terus menghiasi wajahnya meski tubuhnya lelah. Dalam setiap lirik doa yang ia panjatkan, ia bersyukur telah melalui persalinan dengan selamat. Kebahagiaan menyelimuti seluruh ruang di hatinya. Meski ada secuil kerinduan pada sosok suaminya. Meski Irwan tidak berada di sampingnya, Arum tahu bahwa mereka akan segera berkumpul sebagai keluarga kecil yang utuh. Bayangan Irwan yang akan segera pulang dan melihat anak pertama mereka membuat hati Arum bergetar penuh haru. Di sudut ruangan, Burati dengan penuh kasih memperhatikan putrinya dan cucunya yang baru lahir. Ia tahu meski saat ini Arum merindukan suaminya, kebahagiaan itu tidak akan sirna. Kelahiran ini adalah awal baru, awal dari keluarga kecil yang selalu diimpikan Arum dan Irwan. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Setelah beberapa hari di rumah sakit, dokter akhirnya mengizinkan Arum dan bayinya untuk pulang.
Arum yang masih merasa lelah tapi bahagia duduk di lobi rumah sakit sambil menunggu sopirnya. Bayinya tertidur tenang dalam dekapan seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun di tengah ketenangan itu Arum merasakan sesuatu yang ganjil. Matanya tiba-tiba terpaku pada sosok yang baru saja masuk melalui pintu depan rumah sakit. Irwan, suaminya. Arum terperangah sejenak, tak percaya melihatnya di sana. Namun yang lebih mengejutkan adalah siapa yang ada di samping Irwan, seorang wanita hamil yang berjalan dekat sekali dengannya. Mereka terlihat akrab bahkan sangat intim. Dan ketika Arum menyipitkan matanya, menyadari siapa wanita itu, darahnya seakan berhenti mengalir. Ningsih. Tubuh Arum langsung kaku, hatinya bergetar hebat, nyaris tak bisa bernafas. Pemandangan itu seperti mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi nyata. Irwan menggandeng Ningsih, mantan asisten rumah tangga mereka yang pernah dipecat karena mencuri dan berperilaku aneh. Dan kini Ningsih juga hamil. Bukan sekedar hamil, tapi dengan perut yang besar, seolah usia kandungannya hampir sama dengan miliknya. Arum ingin pura-pura tidak melihat, namun pandangannya tak bisa lepas dari mereka. Langkah-langkah Irwan dan Ningsih makin dekat, hati Arum seakan pecah berantakan, amarah, bingung, dan sakit hati bercampur. Tapi ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Bayinya masih tidur dalam gendongannya dan Arum tahu bahwa ia harus tetap tegar untuk anaknya. Saat Irwan dan Ningsih berlalu di depannya tanpa menyadari keberadaannya, Arum merasa dunianya runtuh. Hatinya berteriak ingin meluapkan segala pertanyaan dan kemarahannya, namun dia menahan diri. Di saat itu Arum tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekedar pengkhianatan, kebohongan yang begitu besar dan dalam. Mata Arum berkaca-kaca, namun ia tetap diam. Nafasnya terasa berat, tetapi ia memaksakan diri untuk tidak bereaksi di tempat umum. Aku akan hadapi ini nanti, pikir Arum. Mencoba mengumpulkan kekuatan, meski hatinya remuk redam. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga itu, Irwan pulang dari luar kota dengan senyum di wajahnya. Membawa beberapa hadiah untuk Arum dan anak mereka. Ia tampak santai, seolah tidak ada yang terjadi. Irwan bahkan memeluk Arum dan menatap bayinya dengan penuh kasih. Namun, Arum telah menyimpan amarah dan kekecewaan sejak hari di rumah sakit itu, tidak bisa lagi menahan diri. Setelah meletakkan bayinya di tempat tidur, Arum berjalan ke arah Irwan yang sedang membongkar hadiah-hadiah yang dibawanya. Aku melihatmu di rumah sakit, suaranya terdengar dingin dan tegas. Irwan berhenti sejenak menoleh ke arah Arum dengan wajah bingung. Maksudmu apa sayang? Tanya Irwan pura-pura tidak mengerti. Namun Arum tidak akan membiarkan Irwan menghindar. Jangan pura-pura bodoh Irwan. Aku melihatmu dengan Ningsih di rumah sakit dan dia sedang hamil. Wajah Irwan tiba-tiba berubah tegang. Tangannya yang tadinya sibuk membuka kotak hadiah berhenti seketika. Nafasnya terasa lebih berat, tetapi ia mencoba menyembunyikan kegugupannya. Arum, dengarkan aku. Namun Arum sudah terlalu marah untuk mendengarkan. Dengarkan apa? Penjelasan omong kosongmu. Kenapa kamu bersama Ningsih? Dan kenapa dia hamil? Aku ingin kebenaran sekarang. Suara Arum mulai berat, dan emosinya yang sudah terlalu lama dipendam memuncak. Irwan menghela nafas panjang. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya pelan. Tidak seperti yang aku pikirkan. Arum mencemooh, suaranya makin tinggi. Kamu menggandeng mantan asisten kita yang dipecat karena mencuri dan dia hamil, dan kamu bilang ini tidak seperti yang aku pikirkan? Beraninya kamu mempermainkan aku seperti ini. Suasana di dalam rumah tiba-tiba mencekam. Arum semakin mendekat, matanya berkilat penuh kemarahan. Irwan berusaha mencari kata-kata. Tetapi, setiap penjelasan yang ingin ia sampaikan terasa hampa. Aku mempercayaimu Irwan. Aku membiarkanmu bekerja lembur. Berpikir kamu melakukan itu untuk keluarga kita, tapi ternyata kamu selingkuh dengan orang yang kuanggap seperti adik sendiri. Arum tidak bisa lagi menahan diri. Di puncak amarahnya, ia mengambil sebuah gelas dari meja dan melemparkannya ke lantai dengan keras. Gelas itu pecah berkeping-keping, membuat suara keras yang bergema di seluruh rumah. Saat itu Tarjo, sopir keluarga mereka yang mendengar keributan itu di luar, langsung masuk ke rumah dengan raut wajah khawatir. Ada apa Bu? Tanyanya, matanya melirik ke arah pecahan gelas di lantai. Arum menatap Irwan tajam, suaranya mulai bergetar. Katakan padaku Irwan, aku ingin penjelasan. Berapa lama kamu sudah menipuku? Apa ini sudah berlangsung sebelum aku hamil? Irwan mencoba mendekat untuk menenangkan Arum, tapi Arum menolak dengan keras. Jangan sentuh aku, serunya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Suasana di ruang tamu semakin mencekam. Arum berdiri di tengah ruangan dengan nafas tersengal. Matanya yang penuh amarah menatap Irwan tajam. Pecahan gelas masih berserakan di lantai, mencerminkan bagaimana perasaannya kini hancur berkeping-keping. Irwan tampak gugup, bingung bagaimana menjelaskan situasi yang makin tak terkendali. Sementara Tarjo yang berdiri di sampingnya tahu bahwa dia tak bisa lagi menyembunyikan apa yang selama ini terjadi. Kamu tidak bisa bohong terus Irwan. Suara Arum menggema di seluruh ruangan. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar oleh kemarahan yang semakin menggebu. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak akan tahu? Jawab aku sekarang.
Apa yang terjadi di antara kamu dan Ningsih? Irwan masih terdiam, mulutnya berusaha membuka, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Tarjo memandang tuannya dengan tatapan iba tapi juga tegas. Ini adalah saat yang tidak bisa dihindari lagi. Arum memutar tubuhnya menghadap Tarjo. Tarjo, kamu tahu sesuatu kan? Suaranya merendah tapi tetap penuh tekanan. Kamu sudah lama bekerja untuk keluarga ini, aku percaya padamu. Kalau kamu tahu sesuatu, katakan sekarang. Tarjo tampak ragu sejenak, menatap Arum dengan rasa bersalah. Ia menarik nafas dalam-dalam, merasa berat untuk membuka semua yang ia tahu, namun keheningan yang menyakitkan itu semakin menghimpit. Ia tak bisa lagi berbohong di depan majikannya yang telah begitu lama ia hormati. Bu, Tarjo mulai dengan suara pelan. Maafkan saya, tapi saya tidak bisa diam lagi. Irwan tampak panik berusaha menghentikan Tarjo sebelum dia bicara lebih jauh. Tarjo, tidak usah. Namun Tarjo mengangkat tangan, menandakan bahwa ini sudah cukup. Pak Irwan, saya tidak bisa terus menutupinya. Bu Arum berhak tahu. Ia menatap Arum dengan mata penuh rasa bersalah. Pak Irwan sudah lama berselingkuh dengan Ningsih, Bu, bahkan sebelum ibu hamil. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar Arum. Tubuhnya limbung, hampir tak mampu menahan diri untuk tetap berdiri. Wajahnya pucat sementara air matanya mulai membasahi pipinya. Sejak kapan? Arum bertanya dengan suara yang terdengar seperti bisikan, seolah semua energinya terserap oleh kenyataan yang baru saja diungkapkan. Tarjo menghela nafas panjang. Sejak sebelum Ningsih bekerja di rumah, Bu, dia sebenarnya karyawan di garmen yang dipimpin oleh Pak Irwan. Itulah sebabnya dia dipekerjakan di sini. Pak Irwan ingin dia dekat. Tapi kemudian semua ini menjadi semakin rumit. Arum memejamkan matanya, mencoba mencerna kenyataan pahit yang kini menimpa dirinya. Setiap kejadian selama ini, perilaku aneh Ningsih, rasa curiga yang selalu mengganjal di hatinya, hingga perhiasan yang hilang semua mulai masuk akal. Irwan yang kini terlihat putus asa akhirnya berbicara. Arum, aku minta maaf, ini semua kesalahan besar. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Namun Arum memotongnya dengan suara yang bergetar dan penuh emosi. Tidak pernah berniat menyakitiku. Kamu berselingkuh dengan Ningsih Irwan di belakangku, bahkan sebelum aku tahu bahwa aku akan menjadi ibu dari anakmu. Kamu mempermainkan aku, membawanya ke rumah kita, menjadikanku orang bodoh. Irwan mencoba mendekat, tetapi Arum mundur, menolak didekati olehnya. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Aku melihat dia menciumi pakaianmu, dan aku terlalu bodoh untuk percaya bahwa itu hanya kebetulan. Dan soal perhiasanku yang hilang, kamu tahu kan? Kamu yang menyuruh dia mencuri itu supaya dia bisa keluar dari rumah ini dengan cara yang terbaik. Kamu pikir aku tidak bisa mengetahuinya sekarang? Irwan tidak bisa lagi menyembunyikan rasa bersalahnya. Ia tahu semua yang Arum katakan benar. Arum, tolong dengarkan aku. Aku hanya tidak tahu bagaimana caranya keluar dari semua ini. Aku terjebak. Terjebak? Kamu yang membuat jebakan ini, Irwan. Kamu yang menghancurkan semuanya. Aku percaya padamu, aku mencintaimu, tapi kamu balas itu dengan pengkhianatan. Tarjo yang berdiri di dekat pintu menunduk dalam-dalam, merasa tak berdaya menghadapi kehancuran yang ia baru ungkap. Maafkan saya, Bu. Saya seharusnya tidak membiarkan ini terjadi. Suara tangisan Arum kini menggema di seluruh rumah, menghancurkan keheningan yang sebelumnya melingkupi Irwan yang hancur. Tidak bisa lagi berkata apa-apa. Semua kebohongan, rahasia, dan perselingkuhan yang terjadi selama ini yang ia sembunyikan kini terbongkar sepenuhnya. Keluar dari rumah ini, kata Arum dengan suara yang datar namun tegas. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Kamu bukan lagi suamiku. Kamu telah menghancurkan semua yang pernah kita bangun. Irwan mencoba membujuk Arum. Tolong Arum, pikirkan ini baik-baik. Aku bersalah tapi... Tidak ada tapi. Arum berteriak. Kini amarahnya makin memuncak. Keluar dari rumah ini sekarang. Tanpa pilihan lain, Irwan perlahan-lahan berjalan menuju pintu dengan wajah penuh penyesalan. Tarjo membukakan pintu dengan ekspresi hampa, merasa bahwa ia juga berperan dalam meruntuhnya rumah tangga ini. Begitu pintu tertutup, Arum jatuh terduduk di lantai menangis terisak-isak, sambil memeluk dirinya sendiri. Dunia yang ia kenal, cinta yang selama ini ia jaga telah runtuh. Irwan, pria yang ia percayai sepenuhnya, ternyata telah mengkhianatinya sejak lama. Kini, Arum hanya tersisa dengan patah hati yang tak terperikan, dan seorang bayi kecil yang tak tahu apa-apa tentang dunia yang penuh dengan kebohongan di sekitarnya. Setelah kebenaran yang menghancurkan rumah tangganya terungkap, Arum tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kenyataan pahit bahwa suaminya telah berselingkuh dengan Ningsih selama bertahun-tahun bahkan sebelum ia hamil, membuat Arum merasa dikhianati dalam cara yang paling menyakitkan. Dia memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Irwan dan segera mengajukan gugatan cerai. Meskipun keputusan itu berat, Arum merasa inilah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya dan anaknya dari rasa sakit yang lebih dalam.
Berita tentang skandal perselingkuhan Irwan dengan Ningsih menyebar dengan cepat, mengguncang lingkungan sosial dan pekerjaannya. Garmen tempat Irwan bekerja memutuskan untuk memecatnya bukan hanya karena perselingkuhannya, tapi karena hubungan tidak pantas itu mencoreng nama baik perusahaan. Dalam sekejap Irwan kehilangan segalanya, pekerjaannya, reputasinya, dan keluarganya. Sementara itu Ningsih yang tengah hamil anaknya juga terseret dalam badai kecaman dan gosip. Kini hidup Arum berubah total. Setelah perceraian selesai, ia memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada anaknya. Di tengah rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam, Arum mulai menemukan kekuatan dalam perannya sebagai ibu. Bayinya yang tak bersalah menjadi sumber kebahagiaan barunya. Setiap senyum dari anaknya memberikan harapan baru, meskipun hidupnya penuh tantangan. Arum belajar untuk menata ulang hidupnya, meskipun harus mengurus segalanya sendiri. Ia mendapat dukungan dari keluarganya, terutama ibunya yang selalu setia di sampingnya. Perlahan-lahan ia mulai menerima bahwa kehidupannya tak lagi seperti dulu. Ia berhenti meratapi masa lalunya dan mulai menata masa depannya untuk dirinya dan anaknya. Setiap pagi Arum belajar menjadi lebih kuat dan di dalam proses itu ia menemukan arti sejati dari keteguhan hati. Sementara itu kehidupan Irwan dan Ningsih jauh dari kebahagiaan yang mereka bayangkan. Setelah dipecat, Irwan kesulitan menemukan pekerjaan baru. Reputasinya yang rusak dan tuduhan perselingkuhan terus menghantui dirinya. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan kecil dan jauh dari kemewahan dan kenyamanan yang pernah mereka rasakan. Di tengah kesulitan ekonomi, pertengkaran antara Irwan dan Ningsih semakin terjadi. Irwan mulai menyalahkan Ningsih atas kejatuhannya. Ia menyesali keputusannya berselingkuh dan merusak rumah tangganya dengan Arum. Tiap kali ia melihat keadaan hidupnya yang sekarang, ia dihantui oleh perasaan bersalah yang mendalam. Namun Ningsih tidak mau disalahkan begitu saja. Ia merasa bahwa Irwan yang memulai semuanya, dan sekarang ia juga terjebak dalam kehidupan yang sulit karena kesalahan yang mereka buat bersama. Rumah tangga mereka menjadi penuh dengan ketegangan dan konflik. Hubungan yang awalnya didasarkan pada nafsu dan kebohongan kini berubah menjadi penderitaan. Cinta yang dulu mereka rasakan kini telah lenyap, digantikan oleh saling tuding dan kebencian. Setiap hari terasa seperti perang dingin dengan amarah yang terus membara di antara mereka. Di sisi lain, Arum makin mantap menjalani hidupnya meskipun tidak mudah. Ia menemukan kedamaian dalam kebebasan barunya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain melainkan dari dirinya sendiri. Dalam perjalanannya, Arum juga mendapatkan dukungan dari teman-temannya dan orang-orang di sekitarnya yang menghormati keputusannya untuk terus maju. Ia memulai bisnis kecil dari rumah dan meskipun pendapatannya tidak besar, ia merasa lebih mandiri dan berdaya. Anaknya tumbuh sehat dan kehadirannya memberikan warna baru dalam hidup Arum. Setiap langkah kecil, setiap tawa, dan setiap momen kebersamaan dengan anaknya menjadi pengingat bahwa meskipun hidupnya telah berubah drastis, ada hal-hal yang masih sangat berharga. Arum kini tahu bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki hidup yang sempurna, tetapi tentang menemukan kekuatan dalam diri untuk bangkit meskipun di tengah badai. Irwan dan Ningsih di sisi lain makin terjebak dalam keputusasaan. Irwan menyesali keputusannya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Ningsih merasa terperangkap dalam hubungan yang hanya membawa penderitaan. Mereka berdua akhirnya menyadari bahwa cinta yang didasarkan pada kebohongan tidak akan pernah bertahan. Mereka kehilangan segalanya, keluarga, stabilitas, dan bahkan kebahagiaan yang pernah mereka kejar. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku ini, Arum menemukan kembali dirinya. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Meski hatinya pernah hancur, ia berhasil membangun kehidupan yang baru dengan keteguhan dan cinta yang ia berikan pada anaknya. Kini ia hidup dengan kepala tegak, siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang. Sementara Irwan dan Ningsih tenggelam dalam penyesalan yang tak berujung. Arum telah menemukan kebahagiaan kembali, kebahagiaan yang datang dari cinta yang ia berikan pada dirinya dan anaknya, bukan dari seseorang yang pernah mengkhianatinya.